Ada lagi yang bikin konten akhirnya ya buka baju. Ini sudah duluan nalarku gitu loh. Kok bisa kamu itu dididik siapa sih? Kok hanya demi sekedar viewer aja kamu melakukan ciuman depan kamera, membuat sensasi yang aku nggak ngerti lah. Yo, hello, so good to be back again with me, Chandra Sandika from Tricking Dulu Baru Kamu. Buat teman-teman yang baru lihat channel ini, di sini gue ngebahas tentang olahraga, terutama olahraga tricking yang nggak melulu soal tutorial, video battle, atau video challenge. Namun gue tarik lagi ke berbagai aspek seperti podcast, sejarah, sosial eksperimen, bahkan gue bahas juga cara dapat duit dari tricking. Semoga bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten tricking yang udah ada dan bagus. Balik lagi, tapi sekarang gue gak bakal ngebahas tentang tricking dulu nih. Gue akan ngebahas tentang YouTube, Instagram, TikTok, dan semua platform dan isinya lah. Jadi gue kadang heran nih, banyak orang-orang yang suka nontonin prank-prank sampah, konten-konten drama settingan, konten-konten joget-joget yang menurut gue nggak ada faedahnya alias konten-konten receh. Bahkan gue berani bilang itu adalah konten-konten sampah. Kenapa? Karena konten-konten itu tidak memberikan input ke kita, tidak memberikan sesuatu ke kita nonton. Mungkin ada yang bilang itu bagus bang buat hiburan. Oke, kalau kalian menikmati, saran dari gue adalah nikmatilah setahun sekali. Jangan setiap hari. Kalau setiap hari kalian nontonin prank sampah, kerjanya kalian nontonin drama-drama settingan, nontonin video Yakuya sama si Cadel itu terus-terusan, nah, maka kalian akan selamanya jadi bodoh. Kalian nggak bakal tahu di luar sana itu ada kehidupan apa aja, teknologi secanggih apa di luar sana. Udah maju banget perkembangan dunia ini saat ini, karena kalian tontonannya ya itu receh banget. Jadi saran dari gue adalah tonton untuk hiburan. Mungkin nonton Yakuya ya setahun sekali gak apa-apa lah, tapi kalau tiap hari, kalau menurut gue usahain jangan. Kenapa? Karena masih banyak konten-konten di YouTube atau di Instagram, di TikTok yang bagus-bagus. Misalkan di YouTube ada Nice Daily, ada juga ada juga Raditya Dika, bagus konten Indonesia. Ada juga Muda Cuma Sekali. Ada juga channel favorit gue tuh Gamal, dimana dia ngebahas tentang cara naikin value diri kita, yang itu sangat berguna banget di kehidupan sehari-hari di real life, ketimbang kalian nonton prank sampah atau drama settingan atau bahkan konten joget-joget yang ngasih lihat belahan-belahan yang nggak harusnya ada di tontonan kita. Nah sekarang kita bahas kenapa sih kok konten-konten seperti itu banyak banget. Ketika kita buka handphone, di beranda kita tuh penuh sama konten joget-joget, prank sampah, atau drama settingan. Karena balik lagi, itu penontonnya banyak banget yang nonton, banyak banget yang suka video seperti itu di Indonesia. Sebenarnya dulu pun di Amerika tuh sama, banyak juga drama settingan, karena Indonesia ini selalu nge-copy paste dari Amerika. Apa yang trending di Indonesia sekarang, itu udah trending di Amerika 2 tahun lalu. Jadi kalau kalian pindahin region settingan YouTube kalian, settingan sosial media kalian ke luar negeri, maka kalian bakal lihat apa yang trending di Amerika sekarang, itu bakal trending di Indonesia 2 tahun yang akan datang. Karena Indonesia itu selalu nge-copy paste dari Amerika. Nah di Amerika konten settingan, konten prank sampah itu udah basi sekarang. Di Indonesia sekarang baru booming karena Indonesia nge-copy paste. Selalu seperti itu formulanya, polanya selalu seperti itu. Tapi balik lagi, sekarang kita harus memfilter konten apa aja yang harus kita tonton dan konten apa aja yang sebaiknya kita nggak tonton. Nah di sini gue akan ngebahas juga cara untuk memerangi konten-konten sampah seperti itu adalah dengan kita membuat konten yang menurut kita tidak sampah. Ya, gue di sini jujur aja kita ngajak, ayo kita bikin konten yuk bareng-bareng dari nol, karena gue juga dari nol dan saat ini pun masih ya baru cuma 2.900 subscriber, itu masih nothing lah. Tapi gue dulu bikin dari nol itu gue benar-benar parah banget nih perjuangannya, tapi gue yakin kalian juga kalau mau kalian pasti bisa. Sampai gue bulan kemarin alhamdulillah udah dapet pin dari Google AdSense, dimana ini perjuangannya juga parah banget. Gue sampai bolak-balik ke kantor pos buat dapetin pin ini, sampai karena gak datang-datang nih pinnya, iklan di channel gue sampai ditarik lagi sama Google-nya karena udah 3 bulan lebih gak dapet surat ini. Akhirnya sekarang bisa ada iklan lagi karena udah gue masukin pin dari sini. Dan untuk ke tahap dapat surat ini pun gila banget sih perjuangannya, karena gue harus bertahan dengan gue upload penonton cuma 100, sampai sekarang pun cuma 100. Kalau lihat video gue cuma 200, jarang ada yang 1000. Emang ada beberapa yang 1000, cuma jarang banget. Di situ gue kuat-kuatan aja, dan ya kalau gue bisa, ternyata gue bisa nih sampai
sekarang di Google AdSense cuma emang baru 500.000 doang, tapi artinya gue yang secupu ini, editing gue yang parah banget, konten gue yang terlalu kurang editingnya jadi agak ngebosenin, tapi ada dagingnya cuma agak ngebosenin. Gue sadar itu, tapi ternyata gue bisa. Nah, kalian yang jago editing, yang kalian bisa menarik, dan kalian punya konten-konten daging nih, kalian ayo kita bikin yuk untuk memerangi banyaknya konten-konten yang menurut gue sampah itu. Banyaknya konten-konten TikTok slow motion yang gak jelas, gak ada maksudnya apa sih, konsepnya gak jelas. Kalau gue kepaksa pernah lihat tuh yang dia jalan berdua terus dorong-dorongan, terus dia puter badan, terus dia slow mo itu jedak-jeduk musiknya, itu kan anjir, ini konsepnya apa sih, nggak jelas. Tapi banyak banget yang bikin kayak gitu karena penontonnya pun ada. Nah, untuk supaya konten-konten seperti itu berkurang, sebisa mungkin ketika kita lihat di beranda jangan kita klik, kita abaikan aja. Karena kita mengabaikan, konten-konten seperti itu gak bakal laku dan bakal lama-lama hilang dari Indonesia. Konten-konten seperti itu mungkin habis dari Indonesia, konten seperti itu bakal tetap tren di India karena ya secara Amerika kontennya langsung nurun ke Indonesia bakal nurun ke India karena negara-negara berkembang lah. Nah, terus di sini juga ini gue mengutip dari Mas Erik Sukamti nih. Mas Erik Sukamti bilang, kontenmu adalah tanggung jawabmu. Ketika kita bikin konten, itu tanggung jawab kita. Mas Erik Sukamti menganalogikan kalau konten itu sama kita bikin pesawat nih. Pak Habibie bikin pesawat. Ketika ada yang mengkritik Pak Habibie tentang pesawatnya, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Pak Habibie. Dipertanggungjawabkan toh, sayapnya itu yang dibikin Habibie dipertanggungjawabkan, dihitung. Gue nek kecelakaan ya tanggung jawab sopo? Habibie dong. Bajingan, orang main-main itu tesnya. Masa iya penumpang salah dewe kan numpak pesawat gue? Gak mungkin toh. Kamu ngapain naik pesawat itu? Udah tau pesawatnya keple-keple gini kok kamu naikin? Masa yang lain pesawat? Gak bisa kayak gitu kan, gak nyambung kan. Sama ketika kita bikin konten pun, itu tanggung jawab kita. Kalau kita bikin konten dengan kata-kata kasar yang yang aneh-aneh lah, kayak mungkin si Eric Colim sampai bocah-bocah pada ngikutin, nah itu tanggung jawab dia nggak bisa lepas tangan. Kalau dia lepas tangan, makanya gue sangat tidak suka Eric Colim dan ya pokoknya konten kreator yang dia punya subscriber banyak tapi kontennya tidak mencerminkan orang yang baik. Jadi kalau kita bikin konten itu tanggung jawab kita. Nah, di sini gue mau nutup aja nih karena daripada gue kebanyakan ngebacot, gue mau ngajak kalian untuk, karena di PPKM ini kan susah nih, kerjaan tuh pada susah, tapi gue melihat peluang, walaupun gue juga belum gajian dari YouTube, cuma orang-orang yang gak masalah dengan PPKM adalah orang-orang yang dia main di sosial media, itu dia content creator, dia cukup di rumah aja, dia bikin konten, dia dapat duit. Beda dengan orang-orang yang harus dapat duit dengan cara keluar rumah. Nah, di sini ini ada peluang yang benar-benar nyata nih, dimana YouTube pun bakal terus grow. Saat ini YouTube juga bahkan udah ada fitur video short, video pendek, dimana YouTube ini bakal ngalahin TikTok, bakal nyaingin TikTok. Bahkan Instagram, udah ada Instagram Reels, dimana dia juga pengen ngalahin TikTok. Jadi semua platform ini bakal grow terus, mungkin entah sampai berapa tahun yang akan datang. Dan ini kesempatan kita buat mulai, nggak ada kata terlambat. Mungkin gue juga tahun kemarin pas mulai, aduh telat gak sih, bisa ada yang subscribe, ternyata bisa ada yang subscribe dan nggak telat-telat amat, masih ada kok, masih bisa grow kok, walaupun ya viewers gue sampai sekarang cuma 100, tapi ya gue yakin, karena gini nih, si Reza Arab, taruhlah Raditya Dika, mungkin Deddy Corbuzier, Just No Limit, itu mereka mulai tuh 10 tahun yang lalu, rata-rata udah lama, mulainya udah 10 tahun yang lalu, baru sekarang udah meledak. Bahkan ceritanya si Just Limit ini, dia beberapa tahun gak dapat duit nih dari YouTube, upload apa gak ada duitnya sama sekali, upload aja sampai dia booming, satu videonya booming, sampai sekarang dia bisa dibilang sukses lah. Jadi emang parah banget, kita harus konsisten parah banget, kita jangan mikirin duit di awal, tapi ini bakal ada kesempatan dimana YouTube ini atau kalian di sosial media, TikTok atau apapun gak masalah, tapi sosial media ini adalah benar-benar kesempatan kita buat ada penghasilan tambahan lah. Gue jujur baru cuma 500.000 doang dari AdSense, tapi siapa yang nyangka Chandra Sandika bikin konten tricking, dimana tricking itu gak ada yang tahu, ternyata dia bisa dapat 500.000 dari AdSense, walaupun memang syarat pencairannya tuh
nyampe 1.300.000 baru bisa dicairin, tapi at least gue jadi ada tabungan lah buat nanti mungkin bisa mudah-mudahan bisa nambah terus. Artinya kalau gue bisa, kalian juga pasti bisa, dan sama-sama bikin konten yang ada dagingnya, yang kalau penonton tuh nonton lu, dia bakal dapet input, dapet something dari lu, bukan cuma sekedar joget-joget, bukan sekedar ngasih belahan, bukan sekedar ngevlog gak jelas, bukan sekedar drama settingan, tapi ada sesuatu yang bisa didapat dari karya lu. Oke, gue Chandra Sandika, see you on the next videos.